Silakan Pak Budi, memberikan firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku, pagi ini saya rindu kita membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Ini satu kisah yang sering kita dengar. Saya ada satu hal yang menarik yang ingin kita berbagi. Naaman disembuhkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 3. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Ya, ini kalau saya renungkan ini ada sesuatu yang menarik. Ada di rumah Naaman ada 2 orang yang terlibat untuk kesembuhan Naaman. Yang pertama adalah istri dari Naaman dan yang kedua adalah anak perempuan Israel atau pelayan dari keluarga Naaman. Nah, jadi kalau kita sering bagaimana Tuhan menolong seseorang dengan cara yang supranatural, di sini kita bisa melihat bahwa ada cara Tuhan menolong dengan cara yang natural. Di rumah Naaman ada istrinya yang peduli akan kesembuhan dari Naaman dan ada seorang pelayan yang berani, yang yakin sekali akan ada kesembuhan bagi tuannya. Kemarin hari Minggu di tayangan RTV cerita tentang Naaman, itu diceritakan Naaman mendapat kesembuhan dari seorang yang tidak diharapkan, katanya gitu. Bagaimana tidak diharapkan? Seorang pelayan, seorang budak di sana pada waktu itu tidak ada nilai dari perempuan, seorang anak perempuan Israel ini. Tetapi di ayat ketiga, gadis itu berkata kepada nyonyanya, kepada istri Naaman, sekiranya Tuanku menghadap nabi di Samaria, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, dari cerita ini kita bisa langsung buat kesimpulan bahwa setiap orang percaya, setiap anak Tuhan sebaiknya terlibat untuk kesembuhan seseorang, terlibat untuk pemulihan seseorang, terlibat bagi kesejahteraan kota, terlibat bagi keselamatan bangsa. Yang diperlukan hanya keyakinan yang penuh bahwa di Samaria ada nabi yang dapat menyembuhkan. Yang diperlukan keyakinan bagi setiap kita adalah saya punya Tuhan yang hebat, saya punya Tuhan yang nyata, saya punya Tuhan yang penuh kuasa, itu yang ada di dalam pikiran, perasaan hati kita. Pelayan ini peduli kepada seorang panglima, seorang yang terpandang, seorang yang disayangi raja, seorang pahlawan, seorang tentara. Dan mungkin orang Israel ini, pelayan ini adalah
rampasan, tapi kita melihat bahwa pelayan perempuan ini memiliki kepedulian. Jadi ketika berhadapan dengan seorang yang terpandang, berhadapan dengan seorang yang seorang pahlawan tentara, seorang panglima, sikap kita sebenarnya belajar dari pelayan perempuan ini. Saya sama Om Edi San pernah seminggu sekali ke rumah sakit Telogorjo untuk mendoakan orang-orang yang sakit, terutama yang Nasrani. Kami melihat ada yang dirawat di bangsal, ada yang dirawat di ruang VIP. Yang kami lihat adalah pada waktu itu saya berpikir yang akan kami lihat adalah orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Tapi ada satu waktu yang lucu membuat saya itu geli gitu. Seseorang bapak-bapak dirawat di ruang yang baik, sangat baik menurut saya. Waktu kita doakan kesembuhan, responnya itu biasa. Tapi waktu kita doakan supaya bapak ini diberkati berlimpah-limpah, aminnya kencang sekali. Jadi kebutuhannya ternyata bukan kesembuhan, kebutuhannya ternyata diberkati luar biasa. Nah, tapi tidak apa-apa bahwa kita memiliki keyakinan ada orang-orang di sana, di luar sana, yang memerlukan Tuhan dengan segala kebutuhannya. Nah, tadi malam Bang Mura cerita tentang telepon saya, kemudian cerita ini, terus saya berpikir, oh iya, yang bisa saya lakukan adalah berdoa untuk orang-orang yang diceritakan oleh Bang Mura untuk saya melakukan seperti seorang pelayan Israel ini. Yang bisa saya lakukan yang terbaik, yang paling simpel dari semua permasalahan orang-orang yang diceritakan itu adalah saya datang kepada Tuhan, saya berdoa bagi mereka. Tetapi kita melihat bahwa efek dari informasi, efek dari kabar baik dari perempuan Israel ini adalah anak gadis Israel ini terjadi mujizat kesembuhan yang luar biasa. Ya, kita mengerti bahwa doa setiap pagi ini bukti bahwa kita peduli akan bangsa kita, akan kota kita, akan jemaat Tuhan. Jadi sesuatu yang natural yang bisa kita lakukan ternyata berdampak supranatural bagi orang lain. Penting sekali untuk kita memiliki keyakinan tentang siapa Tuhan kita dan kita berani mengatakan kepada siapapun yang kita dengan kebutuhan mereka yang paling mendasar. Di ayat yang ada cerita di sini di ayat yang ke-5, Naaman itu membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Tetapi di hadapan Nabi Elisa, semua yang dibawa Naaman tidak ada artinya. Bahwa betul sekali penyakit kusta yang pada waktu itu tidak ada obatnya, ternyata tidak bisa dibayar dengan uang yang dibawa oleh Naaman. Artinya bahwa setiap kita seharusnya bangkit iman kita, seharusnya kita memiliki satu keyakinan bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Seberapapun uang yang dibawa, tidak bisa menyembuhkan penyakit kusta pada waktu itu. Jadi yang terpenting dari semuanya adalah betul sekali hari Minggu kemarin kita diingatkan menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan.
Itu yang terutama. Kadang ketika ada seseorang yang bercerita, asumsi kita adalah, wah, ini uangnya harus besar untuk kesembuhan orang ini. Nah, uang ini harus besar untuk menolong orang ini. Yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang pertama adalah iman, percaya kita kepada Allah kita punya iman, punya Allah yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, bahwa orang yang kita pedulikan membutuhkan Tuhan. Kitalah yang harus menyampaikan. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib. Dan itu ada pada setiap kita umat Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.